Ya. Ya pertama-tama mungkin perkenalan yang saya Aditya Sabana, mahasiswa di Satrasia 2017. Mungkin untuk ini kali kedua ya kita berbincang berdua dengan Ibu Rahayu di acara Pekan di Satrasia memperingati wafatnya Khairil Anwar, dan kebetulan untuk tahun ini berarti 99 tahun kita merayakan kemerdekaan kata-kata atau Revolusi Nasional Indonesia. Nah, kesempatan saat ini kita akan podcast berbincang tentang proses kreatif Khairil Anwar dari perspektif ekspresi dari karya-karyanya. Setelah itu mungkin ya dari teman-teman penonton atau misalkan panitia yang bertanya, ya silakan kita. Nah, untuk kurikulum kita singkat saja, Ibu Rahayu adalah dosen FKIP, dosen di Satrasia FKIP Muswabati, lulusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Muswabati, begitu pun S2-nya. Beliau ini salah satu mahasiswa salah satu dosen yang sangat produktif, sudah melahirkan 2 karya, pertama karya sastra berupa apologi puisi kepada Merska, dan yang terbaru merupakan buku ilmiah dari hasil penelitian ilmiah selama 3 tahun, apresiasi dan kajian konservasi. Nanti teman-teman mahasiswa di Satrasia mungkin saat pembelajaran bisa menggunakan beliau sebagai acuan belajar seharian. Langsung saja kepada pembahasan. Tapi sebelum itu mungkin kita dibuka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sama-sama ya guys. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai. Nah, kepada berbicara tentang Khairil Anwar, menurut Ibu, Khairil Anwar itu siapa sih? Khairil Anwar ya, saya rasa semua mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra ini pasti mengenal sosok beliau ya, karena dari sejak sekolah besar sudah dikenalkan ya di buku wajah foto puisi Khairil Anwar. Khairil Anwar adalah salah seorang penyair di Indonesia yang terkenal ya, yang namanya itu menjadi sebuah legenda ya. Bicara penyair Indonesia, pasti orang yang paling diingat Khairil Anwar. Meskipun beliau sudah wafat ya, sudah lama sekali ya, karya-karya beliau itu terus diapresiasi ya. Kemudian hari wafatnya pun setiap tahun itu diperingati menjadi hari tertentu ya, hari pemenang Khairil tanggal 28. Khairil Anwar, apa keistimewaan Khairil Anwar dibandingkan penyair-penyair lain? Sebetulnya setiap penyair itu punya karakteristik, punya keistimewaan masing-masing, punya wajah punya wajah masing-masing. Ya. Nah, keistimewaan beliau itu karena eksentriknya, karakter eksentriknya, kemudian karya-karyanya yang plastis, kemudian karya-karyanya yang penuh vitalitas, membawa corak perpuisian baru pada zamannya ya. Karena pada masanya itu masih berkembang puisi-puisi yang pada masa periode Orde Baru itu masih terpengaruh oleh unsur puisi lama ya, masih terikat pola sajakan, kemudian ini ya metafor-metafornya juga dia masih kaku ya gitu. Sementara
Hairil dengan puisi-puisinya seperti puisi aku, kemudian puisi lebih banyak lagi kan, puisi-puisinya membawa gaya puisian yang bentuk diksinya itu bombastis gitu ya. Kayak kata aku ini binatang dalam, bisa menyebut dirinya sendiri binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Ya, urung musuh itu letak pada meja. Itu kata binatang dalam itu pada masanya sempat booming ya. Jadi pembicaraan para penyair saat itu, banyak yang pro dan yang kontra, banyak yang menganggap ini baru ini keren ini, banyak yang penyair yang menilai seperti itu, banyak juga yang menilai ini terlalu kasar, terlalu sarkas, terlalu sarkas, kemudian terlalu individualistik dengan judulnya yang aku. Sementara pada masa itu, pada masa pemerintahan Jepang, para penyair sedang rajin-rajinnya membuat puisi-puisi yang propaganda ya, mengangkat semangat untuk bersamaan. Sementara Hairil dia dengan percaya dirinya, bukan gini tadi ya, awalnya pun untuk bisa diterbitkan puisi aku itu judulnya ganti menjadi semangat, sehingga masuk diterbitkan. Ya Hairil awalnya ya sudah tidak apa-apa, yang penting diterbitkan, kemudian dia terbuang ya. Tapi kemudian selanjutnya ya, pada perkembangan selanjutnya ya kembali lagi puisi punya aku. Meskipun banyak yang kritik ini terlalu individualistik ya, tidak sesuai dengan semangat zamannya. Nah, tapi puisi itu kan sudah menjadi legenda tersendiri ya. Hairil Anwar ya aku, Hairil Anwar si binatang dalam. Untuk menyebut apa untuk melukiskan diksi marah saja kan ya, dia lebih memilih kata meredam, bukan kata marah atau bukan kata apa ya, diksi-diksi yang berkembang pada saat itu ya, dia lebih memilih diksi meredam, menerjang. Dia banyak diksi-diksi lagi yang lain yang unik ya, yang tidak berkembang pada masanya. Segar pada masa itu yang terlalu kaku ya. Dari mana Hairil memperoleh gaya penyairan yang baru ya? Mungkin itu dipengaruhi juga oleh bacaan Hairil. Hairil itu meskipun dia pendidikannya hanya setingkat mulo itu kalau SMP ya, pada masa pendudukan Belanda itu mulo ya, setingkat SMP, tapi tidak selesai karena masa pendudukan Jepang sudah tidak kondusif ya situasi pembelajaran. Tapi Hairil itu menguasai 3 bahasa. Dia terampil menggunakan bahasa Belanda, Seraptik, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Dan Hairil juga dibiasakan, sudah terbiasa dari kecil menggunakan bahasa itu di rumah. Karena ayahnya sendiri yang mendidik. Kalau kamu mau menjadi pemenang, kamu harus menguasai bahasanya. Dan buku itu ya, selain yang ada di rumahnya, ia juga menjadi pembaca yang haus. Hairil itu kemana-mana baca buku. Sampai istrinya pun mengeluh, kamu itu tidak bersentuhan dengan buku itu saat kamu tidur saja. Istrinya yang bernama Hafsah ya, dari mengeluh, kemana-mana mengambil buku terus yang dibaca ya. Pembaca yang betul tidak baca. Nah, karena penguasaan bahasanya bagus, dia pun membaca buku-buku yang tidak hanya buku yang ada di Nusantara ya, dia juga membaca buku dari penyair-penyair Belanda, penyair Jerman, kemudian penyair Inggris ya, sehingga wawasannya luas ya. Banyak penyair-penyair dunia yang karyanya diapresiasi, diterjemahkan.
loh. Karena kan tidak banyak penonton dan mungkin hal yang tahu sebenarnya background itu seperti apa atau biografinya seperti apa. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Hairil Anwarnya, tapi Hairil Anwar itu lahir di Medan. Ya. Ia sebetulnya lahir dari keluarga berada ya, karena ayahnya itu seorang jabatannya itu controller ya, seorang pejabat tinggi pada masa Hindia Belanda, sehingga ya kehidupannya makan gitu ya. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena kan ibu dan bapaknya Hairil itu menikah. Ibunya itu statusnya sudah mendadak, punya anak satu, sementara ayahnya itu belum menikah, jadi si penjahat. Nah, pada usia remaja Hairil itu ada pasangan keluarga yang sehingga ayahnya Hairil itu menikah lagi dan dia itu pada akhirnya menceraikan istrinya, ibu Hairil. Nah, setelah bercerai itulah kondisi ekonomi dan kehidupan Hairil lebih drastis ya, yang lebih stabil, ya baik saja, yang segar. Nah, Hairil kita memutuskan untuk merantau ke Batavia bersama ibunya. Nah, tapi karir kepenyairan Hairil semasa di Batavia itu semakin berkembang. Dia mulai bergaul dengan Yasin ya, Yasin, kemudian dia juga oleh pamannya itu Sultan Syahrir. Tahu tuh. Sultan Syahrir, tahu kan? Tahu kan? Sultan Syahrir. Oh, politik ya. Pamannya bukan tahu. Nah, Sultan Syahrir ini menyarankan agar Hairil itu banyak belajar kepada para penyair senior yang sudah ada di Batavia ya, seperti pada Sultan Syahrir Al-Sasana yang saat itu sedang populer-populernya dengan ini ya, pernah di Puja Baru dengan media Puja Barunya. Kemudian Hairil juga mulai mempublikasikan puisi-puisinya ke surat kabar ya. Puisi yang pertama kali Hairil publikasikan itu puisi yang berjudul Pesan. Itu ditulis saat Hairil sangat merasa terpuruk karena neneknya meninggal. Ya, Baru tahu. jadi Hairil itu dekat dengan neneknya. Jadi saat tahu neneknya yang masih tinggal di Medan itu wafat, dia sangat terpukul, dia tidak bisa pulang ke Medan. Dia hanya bisa merapati kesedihan, pergi ke Teluk Jakarta, membawakan kesedihannya, dan dia menulis saja judulnya Nisa yang dipersembahkan untuk neneknya. Nah, itu Hairil, latar belakang keluarganya ya, pendidikannya tadi, latar belakang pendidikannya setingkat dulu, SMP deh kalau kata ini, tapi dia menguasai tiga bahasa luar ya, sehingga dia menjadi pembaca yang betul-betul pembaca yang ulung ya. Buku-buku sastra, buku filsafat, karya-karya para penyair luar itu dilapak habis oleh Hairil. Jadi tidak terlihat bahwa dia itu hanya anak lulusan dulu gitu ya. Jadi saat ngobrol dengan para penyair senior yang nyambung karena bacaannya usianya masih belia ya, ya. Hairil apalagi ya, itu tadi pendidikannya, gaya hidupnya eksentrik, dia itu ya eksentrik. Hairil itu tipe laki-laki flamboyan. Oke. Bagaimana Pak? Flamboyan itu gampang jatuh cinta dan gampang melupakan gitu. Iya.
siapa ya? Jadi coba kalau kalian baca karya-karyanya Hairil Anwar, banyak sekali puisi-puisi yang ditujukan untuk nama perempuan. Ada puisi yang ditulis untuk Sri Hayati, ada puisi yang ditulis untuk Bim Kamaela, ada puisi untuk Mira, kemudian siapa lagi ya? Banyak yang puisi-puisi yang ditulis untuk perempuan. Jadi Hairil seperti itu, gampang yang cinta. Kemudian kalau ini tidak mungkin digapai ini, ada yang lebih cantik lagi, ada yang lebih menarik lagi. Kali Hairil ya. Ya tipe laki-laki yang kritis, manis dan merdeka, tidak mau dikekang. Iya. Jadi begini, Hairil itu pernah diberi rekomendasi oleh Bung Hatta ya untuk menjadi penerjemah di Badan Statistik, karena kan Hairil kan menguasai bahasa asing ya, bahasa Belanda terutama. Akan tetapi baru 3 bulan Hairil merasa ini bukan dunianya, Bukan orang ini bukan saya banget kata Hairil. Padahal saat bekerja sebagai penerjemah ya, dia mendapat gaji lumayan besar, 80 gulden ya. Dia bisa mapan tentunya dengan gaji itu. Ini lebih memilih saya lebih suka menulis dan merdeka. Dengan konsekuensi itu hidup dengan serba keterbatasan. Seorang Hairil yang hidup seperti itu yang sangat individualis sekali, yang menolak struktural pemerintahan. Tapi kenapa seorang Hairil bisa menjadi penyair pertama yang membawa arah puisi di Indonesia lebih universal ini? Jadi kenapa seorang Hairil menjadi menjadi satu penyair terbesar Indonesia, bahkan mungkin di sana? Kalau dibilang individualis tidak ya, Dit. Karena banyak sekali puisi-puisi Hairil Anwar juga yang ini dia peduli, mencuatkan kepedulian Hairil terhadap bangsa. Itu banyak puisi persetujuan dengan Bung ya, si puisi itu bagaimana Hairil merasa gemas gitu ya, gemas pada Bung Karno. Ayo mau dibawa kemana kemerdekaan? Sehingga ya pantaslah Hairil itu disandang sebagai penyair yang dapat membawa, terutama gaya penyairan ya, puisi-puisi yang dihasilkannya lebih bebas, ekspresif, ciri khasnya ekspresif sekali. Bicara ekspresif, Adit punya pengalaman. Kayak dulu itu pernah diskusi dengan salah satu penelitian, katanya Hairil itu pernah menuliskan salah satu sanjata puisi di pelabuhan ini, judulnya Setiap Pelabuhan, yang itu sih yang tinggal kenangan dengan di situ ada merasakan oke, ini aku banget ya ekspresif pada saat itu. Sekarang nggak ya? Ya sekarang mah ya enggak. Nah itu kan sangat mencurahkan emosinya, ekspresi terhadap cinta. Tapi menurut Adit nilai ekspresi ini mungkin tidak harus tentang cinta ya. Nah sebenarnya bagaimana sih karya-karya ekspresif Hairil selama di Indonesia itu? Puisi-puisinya itu jujur, ekspresif. Seperti tadi saat patah hati gitu, dia melukiskan kesedihannya dalam puisi. Sejak di bawah kecil ya, sampai dia melukiskan dari pantai Kampar sebelum penghabisan di Santa Berkasa. Melukiskan bagaimana sedih yang sesedih-sedihnya saat cinta yang orang yang dia cintai tidak bisa yang itu kalau di puisi cinta ada di puisi-puisi yang lain
coba di puisi aku kan menyebut aku ini binatang jalan dalam binatang buang penyebutan jalan, kemudian ada di judul siapa ya langit itu kita adalah anjing yang diburu. Jadi bencana. Saat di puisi religius juga ekspresif mengungkapkan aspek ketuhanannya, misalnya di puisi doa ya seorang idol yang murahan, yang gaya hidupnya teratur, yang siang menjadikan malam, malam menjadikan siang. Tapi pada sisi tertentu ternyata Heidegger juga menimbulkan Tuhannya sebagai tempat kembali, sehingga di puisi doa hal itu bisa terlihat bagaimana dia melukiskan penyerahan diri yang sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan, bahwa Allah atau Tuhan itu hanya satu-satunya Tuhan. Nah, terkait gimana sangat menyentuhnya Hairil Anwar, ada nggak sih puisi yang atau karya Hairil Anwar yang sangat berkesan sekali? Tadi saya jadi Ya, banyak sebetulnya ya puisi Hairil Anwar itu menunggu kumpulan puisi yang pertama kali dibeli. Kalau puisi yang pertama kali dibaca itu puisinya Suwoki, masih SMP, puisi yang pertama kali dibaca. Tapi buku kumpulan puisi yang pertama kali dibeli itu beli dengan hasil uang sendiri zaman SMA itu bukunya Hairil Anwar yang judul Aku Ini Binatang Jalan. Dulu kapannya masih warnanya perak, sekarang sudah merah ya. Nah di puisi itu ya jelas ya, apalagi bagi para penyanyi pemula yang masih muda, gaya penyanyian Hairil itu betul-betul menginspirasi. Bagaimana harus menulis dengan jujur, dengan perasaan yang betul-betul luapan yang ini ya, luapan emosi terdalam ya. Kalau puisi yang paling berkesan dari puisi itu ya tidak hanya satu, banyak. Tapi itu yang paling ibu suka itu puisi Pemberian Tahu. Karena ada kutipannya. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Ibu suka kutipannya tuh. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Itu maknanya menurut ibu dalam sekali. Itu sampai mengubah ibu. Ya pada akhirnya ya kita ini kan hidup harus sesuai dengan peran kita masing-masing ya. Kita masing-masing ujian, cobaan, dan lain-lain harus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anwar seorang yang tahu bisa. Nah, nilai-nilai ekspresif ini mungkin menjadi salah satu jurus utama Anwar. Tapi terlepas dari itu, kita tahu bahwa dia seorang maestro, seorang pelopor penghargaan terlima. Tetapi pada masanya sempat ditolak beberapa kali oleh administrasi karyanya. Itu mungkin untuk teman-teman bagaimana bisa diceritakan barangkali? Ya, sempat terjadi polemik ya antara Hairil dan Kabiasin karena ada beberapa puisi Hairil yang diakui sebagai karyanya sendiri, maka tetapi itu merupakan sandaran dari penyair luar, sehingga itu menjadi ramai ya. Ya itulah setiap orang kan ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah hal itu menjadi titik kekurangan Hairil ya. Sebetulnya mungkin kenapa sebetulnya mungkin ini ya ada unsur
Tapi ada puisi yang betul-betul disadur, ada judulnya apa ya? Ada darah-darah yang rusak. Puisi yang dari Cina ya. Nah itu. Tapi ada juga puisi yang hanya terkenal hampir mirip bentuknya, tapi Khairil melakukan inovasi lagi, hanya terkenal saja. Berangkat dari kebiasaan yang menerjemahkan dan bacaan itu. Mungkin untuk kawan-kawan ini bagaimana dengan hal demikian? Oh iya, ini menjadi pelajaran juga ya bagi para penulis selanjutnya. Jadi jangan mengira pembaca itu semuanya bodoh, ya. Jadi tidak tahu ini karya orang atau karya sendiri, orang tidak akan tahu ini siapa bilang, gitu ya. Ada saja orang-orang yang jeli, yang teliti, maka tidak boleh ya kita seperti itu. Harus percaya diri dengan karya kita sendiri dan harus menghargai karya orang lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih ditanyakan atau itu ada yang menanya mungkin para penonton coba dilihat. Teman-teman yang mau bertanya silakan ya, nanti oleh panitia disampaikan kepada ibu ada. Nah, tadi kan berbicara tentang ekspresinya karya-karya lain gitu. Lalu bagaimana pengaruh karya-karya terhadap kehidupan pada saat itu? Nah, ada satu karya puisi yang dari itu yang sangat menginspirasi ibu menjadi seorang penulis atau proses puisi Khairil ya. Ada apa ya? Sebentar, boleh dilihat? Lupa. Diskusi ringan saja, tidak berusaha banyak. Nah ini judulnya catatan tahun 1996. Di sini ada kutipan. Ada kutipan yang jadinya ibu suka. Kalau kalian mau membacakan? Mungkin teman-teman ada yang ingin membacakan? Ya, maju atau ketua pelaksana membacakan. Ya seperti ini teman-teman. Salah satu puisi yang menginspirasi kita dari judulnya catatan tahun 1946. Ada tanganku sekali akan jemput mainan cahaya di air hilang dalam kamu dan suara yang mencintai kamu berhenti. Kupahat bertulisan sendiri dan kita anjing itu hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu yang kemudian kau tidak lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat dan kita nanti tiada salah jika bedil sudah disimpan. Cuma kenalan bedil kita menunggu alam atau diserahkan kepada anak lahir semua. Karena itu latar dan kenal asal tulis karena atas kisah tenggorokan kita sedikit Puisi ini kenapa besar deh untuk saya ya. Ada kutipan di sini. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya tidak apa-apa. Karena itu jangan mengetik, tatap dan penamu asah. Dari jawaban SMA itu ini menjadi penulis. Dan mungkin menjadi salah satu ibu dari karya-karya dan itu bisa dipercayai ya. Baik kan ya. Jangan mengetik, tatap dan penamu asah. Dan penamu asah. Karena kertas gersang digorokkan kering sedikit basah. Kita kalau berbicara gampang dilupakan. Kalau tulisan harus diingat. Mungkin di hari selanjutnya
Contohnya Khairul Anwar sudah meninggal dari puluhan tahun yang lalu ya, tapi karya-karyanya terus hidup. Yang lebih lama lagi misalnya Khalil Gibran, ya, penyair dari Libanon. Kenapa sampai orang Indonesia juga banyak mencintai diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya. Kemudian yang lebih lama lagi misalnya William Shakespeare, ya, yang nulis Romeo and Juliet, dan William Shakespeare sampai di Inggris dibuatkan museumnya, ya, museum William Shakespeare. Gibran itu sama di Bandung itu ada museum Khalil Gibran. Dan kata-kata itu bisa merubah keadaan. Siapa bilang kata-kata itu hanya berubah? Tidak benar, ya. Orang bisa berubah karena kata-kata. Negara bisa berubah karena kata-kata. Kenapa Soekarno itu menjadi presiden RI? Karena Soekarno itu pandai berretorasi, berretoris, ya, berpidato dengan kata-kata yang benar. Kemudian Soekarno, kemudian Bung Hatta, kenapa menjadi negarawannya berkesan, ya, karena mereka juga menulis. Mereka pembaca yang hebat dan mereka juga menulis. Penyair-penyair Indonesia juga banyak juga, ya, selain penyair lama. Makanya beruntunglah orang-orang yang tertarik ke dalam dunia tulis-menulis dan konsen. Itu yang paling penting, konsen. Terus mengasah keahliannya dan menulis sesuatu yang baik juga. Karena kalau hanya menulis dan tidak bermanfaat, apa? Ya? Nah, yang tidak bermanfaat aja itu. Ya, menulis hal-hal yang bisa mengubah orang dari yang tadinya tidak semangat jadi semangat, yang tadinya kurang baik jadi baik, lebih baik lagi. Tinggal sakit saat langsung. Puisi-puisi sarkasme itu sebetulnya ada yang merubah keadaan. Seperti puisi-puisinya Taufik Ismail itu kan yang ramai dibicarakan di periode 66, ya, pergolakan politik dari periode Orde Lama ke Orde Baru kan juga diwarnai dengan puisi-puisi. Jadi puisi itu juga kan, ya, bisa menjadi sebagai dokumen sosial, catatan sejarah. Ibu pernah meneliti judulnya membaca realitas Indonesia melalui puisi. Itu ibu melakukan penelitian dengan Pak Ami dan Pembela. Dulu itu penelitiannya didanai oleh Dikti dan selesai dipublikasikan di jurnal internasional, ya. Insya nanti dibukukan. Ternyata puisi itu menemani ya, menjadi catatan sejarah tersendiri, ya, bagi perkembangan Indonesia. Puisi yang ditulis pada masa pendudukan Jepang itu melukiskan keadaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Puisi-puisi dari Anwar yang dibuat yang banyak dibuat, ya, dan banyak dibuat pada masa pendudukan Jepang, melukiskan gejolak batin yang mewakili perasaan masyarakat pribumi pada saat itu. Kemudian puisi yang dibuat pada periode setelah kemerdekaan itu melukiskan bagaimana ekspresi kebebasan seorang pribumi yang merdeka, tetap di puisi-puisi Khairul Anwar, ya. Begitu juga periode selanjutnya, ya. Misalnya di periode reformasi juga, ya. Tapi kan banyak puisi-puisi yang melukiskan kondisi Indonesia pada masa peralihan dari Orde Baru ke reformasi. Nah, Karawang-Bekasi itu sebetulnya saluran yang pengaruh oleh puisi lain, ya. Ini lain nanti kawan-kawan bisa mencari sendiri, ya. Ada di buku Habib Jasin itu yang judulnya Khairul Anwar, pelopor angkatan 45 itu dipaparkannya asal muasal puisi terjemahannya apa, puisi yang disadurnya apa, itu lengkap. Kalian bisa cari bukunya dan baca.
Sejarah satu juga tuh ada presiden yang semester satu ada yang 100 triliun. Tadi belum biasa soalnya. Nah terkait Hairil Anwar, 99 tahun Hairil Anwar memperingati Hari Puisi Nasional 28 Oktober. Coba teman-teman ada yang ingin bertanya tuh, teman-teman sebelum ke Instagram ada atau teman-teman panitia tikar dan lain-lain kayak dari Hairil Anwar. Terus atau ingin bercerita tentang kekaguman teman-teman kepada Hairil Anwar. Menurut ibu, yang Adit baca dari kali kepada Mas ini kali Adit dirasakan di situ lebih banyak mengikuti jejak Hairil yang menjualkan emosi secara ekspresif sekali. Nah, sebenarnya bagi ibu sendiri dan mungkin bisa sharing ke teman-teman bagaimana sih bisa mengikuti jejak kemaksuran dan proses kreatif sesuai dengan jejak Hairil Anwar. Lepas gaya hidupnya yang sebetulnya setiap penulis itu berproses ya. Awalnya mungkin copy master, mengikuti gaya penulis yang lainnya. Tapi lama-kelamaan penyair itu akan mempunyai ciri khas diri sendiri. Dulu ibu baca puisinya Adit itu kan Adit itu kayaknya ngefans ke Jokowi Munggo gitu ya. Nah, itu kan waktu Adit mau mempublikasikan puisi ini terlalu jopin, cari gaya Adit sendiri. Ya, kemudian dibuat Adit berproses, mereka menemukan dari dirinya sendiri dalam puisinya. Yang begitu pun dengan itu ya, puisi yang kepada Mas Said kan jangka waktunya panjang gitu. Ada yang ditulis sejak ibu SMA, ada yang ditulis saat ibu setelah lulus S1, saat ibu sudah menjadi dosen. Jadi beda-beda ya gaya berkembang. Tapi dari usia juga kan mungkin beda ya puisi yang ditulis saat itu masih SMA dengan puisi yang ditulis saat itu sudah lebih umur misalnya 28 sudah lebih dewasa, usia dewasa. Tapi kalau gaya ekspresif ya itu lebih suka apa adanya diberikan supaya apa yang kita rasakan bisa sampai kepada saya. Tapi mungkin kalau saya Adit baca yang teman-teman itu terpatok pada usia gua saya masih 1 3 2 sebetulnya kurang berapa publikasi kan. Saya kan gimana sih ini atau itu kan baru semester 1 ya? Iya. Ini sudah buat buku semester 1. Sangat sekali. Hairil Anwar itu mempublikasikan puisi Nenek Kanda itu umur 16 tahun. Itu kan jadi bukan Bapak kan. Bahkan Hairil Anwar kan dikatakan mati meninggal. Oh iya Pak. Meninggal pada saat usia 27 tahun ya. Tapi tadi baca terakhir kan sempat diskusi itu di sebelum ada salah satu puisi penutup dari beliau namanya Derai-Derai Cemara yang menurut Habib Yasin dan Sultan Al-Zain itu puisi yang puncak kedewasaan orang hari ini. Menurut Derai-Derai Cemara. Latar belakang penulisan puisi itu dulu ya. Puisi itu dibuat si Hairil itu betul-betul terpuruk ya. Jadi Hairil itu kan pada akhirnya berpisah dengan istrinya. Ya karena gaya Hairil yang ingin bebas, tidak suka aturan dan lain-lain sehingga ya sulit berkomitmen. Sehingga dia berpisah dengan istrinya. Kemudian karena gaya hidupnya yang tadi yaitu lebih banyak minum kopi dibandingkan minum air putih. Kalau minum kopi itu bisa 18 hari, kemudian rokok berat bisa sampai 20 bungkus sehari. Kemudian
gambarnya juga kan, gambar ciri khas Hairil kan oh ya. Nah, karena gaya hidupnya yang tidak teratur itu, jam tidurnya akan kurang, berdampak ke kesehatannya. Pada usia akhir 26 tahun sudah terkena penyakit paru-paru, kemudian usus sudah ya, sehingga ya di usia 27 tahun itu dalam kondisi sakit tidak bisa hidup. Nah itu kan yang paling ya tragis gitu ya. Orang itu kan kalau dalam kondisi sakit inginnya ada orang-orang yang sayang, mendampingi, menguatkan. Nah itu relatif seorang. Dan lahirlah puisi Berai-Berai Cemara, perenungan yang dalam tentang hidup. Pada akhirnya kita manusia itu menyerah ya. Berai Cemara. Sampai di puisi apa judulnya ya, sampai dia melukiskan bahwa pada akhirnya dia akan berada di karet. Karet itu nama komplek pemakaman. Dan dia saat wafat pun Hairil dimakamkannya di karet. Pindah jangan ditiru guys, itu kebiasaan gua. Nah, jadi teman-teman ada ini atau di Instagram tuh ada pertanyaan, ada coba disampaikan. Mungkin nanti dibaca atau Bacakan saja. Ini dari XJZK. Oh dari Fikar nih. Fikar ingin bertanya tuh. Dari tahun Apa sih yang membuat puisi Hairil Anwar itu berlukis dengan generasi? apa yang membuat puisi Hairil Anwar itu istimewa? Diksinya, pilihan katanya, dan isinya, pilihan kata dan diksi. Banyak ya, pilihan kata, diksi, keselarasan bunyi, yang kesemuanya itu unsur-unsur pembentuknya itu pada akhirnya membentuk vitalitas yang ekspresi tinggi ya. Ya bisa kita lihat di puisi-puisi pendek-pendek tapi enak dibaca, lugas, tegas, menampilkan maksud yang jelas dan dalam. Di puisi apapun, baik itu puisi cinta, kalau kalian baca puisi Mirat Muda, Hairil Muda, apa adanya sekali gitu. Terus membaca puisi Sajak Putih, Saat Patah Hati yang menulis puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Ada juga puisi Cintaku Jauh di Pulau. Cintaku Jauh di Pulau itu ia buat untuk meraih istrinya. Istrinya sudah masak, istrinya itu kan polos ya, orang perawat, tidak mengerti puisi gitu. Hairil itu meraih menggoda istrinya sambil membacakan puisi, istrinya cuek saja karena tidak mengerti puisi gitu ya. Hairil ya dengan tingkah manisnya itu ya, ini saja cuek saja dia membacakan puisi Cintaku Jauh di Pulau. Bila aku mati, ia mati sang sendiri gitu ya. Selain itu Bu, ini belum ada yang bertanya lagi ya. Nah, terkait Hairil Anwar yang tentang apa itu perkembangan sastra Indonesia sekarang, kan ada kecenderungan teman-teman yang menganggap bahwa cinta itu mini-mini. Nah, menurut Ibu, apa sih perbedaan cinta mini-mini? Gimana ya? Terlalu banyak drama. Yang terlalu banyak drama dan biasanya lebay pada saat dibuat pertanyaan kalimat atau kata atau lari dalam puisi dengan vitalitas karya dari Hairil Anwar. Nah, ini kan akan menjadi contoh yang sangat baik juga buat teman-teman.
lebay itu kalau penyajiannya tidak menarik. Kalau disajikan dengan bahasa yang unik, ya tetap jadi puitik ya, jadi lebay. Lebay itu kalau diksi yang digunakan itu saja, yang sudah umum banyak digunakan oleh orang-orang merayu, oleh orang-orang merayu dari zaman tahun dulu gitu. Nah itu jadinya basi, lebay. Tapi kalau kalian misalnya mengolah dengan bahasa yang unik, dengan gaya bahasa kalian sendiri dan itu ditulis dari hati, tidak akan menjadi basi ya. Selain itu, apalagi tadi pertanyaan aja itu dulu Pak. ya pembanding ya. sekarang. Memang ya penyair sekarang itu kan karena beda zaman, beda fasilitas, beda sarana gitu ya mengekspresikannya. Kalau dulu orang mau mempublikasikan karya itu susahnya minta ampun ya, harus masuk dulu ke meja redaksi, ditimbang-timbang oleh redaktur layak tidak, kemudian setelah proses seleksi baru bisa dimuat, dipublikasikan, dibaca oleh orang banyak. Sekarang kan orang siapapun boleh menulis dan mempublikasikannya. Ingin menulis puisi langsung ditulis di Facebook, itu sudah semua orang baca tanpa ada filter ya, tanpa ada yang nilai dulu mana yang layak diterbitkan. Tapi ya tidak apa-apa, karena zamannya seperti itu, tidak salah. Orang bebas berekspresi karena zaman sudah berbeda ya, serba mudah, serba canggih. Tidak apa-apa. Pada akhirnya mereka juga akan berproses, tulisan-tulisan mereka akan berkembang. Oh, saya tulisannya puisinya kalau tulis ini nilainya sedikit, berarti puisi saya nggak bagus dong. Supaya like-nya banyak, berarti saya harus nulis yang gimana? Kan berkembang. Dia belajar, banyak baca penyair-penyair pendahulu, penyair dari luar, sehingga berproses semakin bagus. Tidak apa-apa ya proses. Pengen apa kan lebih banyak terlepas dari buku yang berterjemahan dan beberapa prosa. Dia kan lebih expert ke bidang puisinya. Nah, mungkin kayak ada beberapa teman-teman yang menanyakan sebenarnya puisi itu apa sih? Menurut ibu puisi sendiri. Menurut ibu apa menurut pakar? Menurut ibu aja ya. Kalau menurut ibu itu puisi ya, puisi itu saripati hidup yang dikristalisasikan. Paham tidak? Kalau tinggi bahasanya bisa dipahami. Nanti dia menjelaskan. Ini jadi kita kan hidup itu melewati berbagai ujian, masalah. Sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja. Jatuh cinta itu peristiwa besar, patah hati itu peristiwa besar. Sakit kan patah hati. Kasih tak sampai itu sakit pada masanya. Jadi sayang kalau lewat begitu saja ya. Apalagi peristiwa-peristiwa besar, misalnya yang berkaitan dengan realitas sosial. Sayang sekali kalau tidak dituliskan. Pengalaman hidup pahit manis yang sudah kita lewati, kenapa tidak dijadikan saripati kemudian dituliskan? Toh nantinya menjadi mengkristal, menjadi suatu karya yang bisa diapresiasi minimal oleh diri kita sendiri. Lebih jauhnya lagi bisa menginspirasi orang mungkin, bisa membawa perubahan bagi orang lain. Kristalisasi. Terus dia nggak perlu terlalu apa ya mengerti tentang teori ini. Itu mungkin saat sudah berproses lebih lanjut ya. Tapi Haidil selain ekspresif dan tadi apa namanya mengangkat histori atau propaganda, dia juga kan menuliskan puisi yang apa ya, mencurahkan rasa ke apa idul lah terhadap tokoh. Jadi biasanya kan ada puisi. Nah selanjutnya mungkin ada puisi yang kira-kira jadi
wah ini baik. Tadi ya, sebetulnya penyakit idola hiring itu lebih bagi salah satu itu lupa ya, satu salah pendidikannya lupa itu ya. Nah kalau dari tokoh nasional ya tadi di Ponorogo, Karno gitu ya, bagaimana dilukiskan Hairil itu kagum terhadap Diponegoro ya, sampai membuat puisi yang berjudul Diponegoro, yang melukiskan bagaimana gagahnya, beraninya Diponegoro dalam upaya melawan mengusir penjajah. Puisi Diponegoro. Nah, jam berapa teman-teman? Apa di jangan lupa. Mungkin ada yang ingin tanya atau ada yang teman-teman mungkin? Sudah tahu Pak di komentar itu ada dicari. Oke, sorry guys, saya kurang itu. Ada 3 pertanyaan Pak. Ini Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ini 16, salah satu mahasiswa di Sastra Asia angkatan Bidang Danar. Izin bertanya Ibu, puisi apa yang Ibu paling suka dari Hairil Anwar dan mengapa? Itu baru sudah dibahas. Banyak ya, tidak hanya satu dua. Kalau puisi cintanya itu suka puisi yang penerimaan, singkat padat tapi asik gitu ya. Kalau ada kutipannya gini, kalau kau mau terima kau kembali, tatap aku dengan berani, tapi nanti dengan cermin pun aku akan berbagi. Ya, pada intinya begitu ya. Tipe ini ya, kalau di percintaan. Iya, Ini bahasa yang sangat jadi kalau dicinta itu intinya tuh orang yang cinta itu tulus, fokus gitu, dan hanya ke ibu, yang tidak mau lagi. Jadi ya kalau dilukiskan di perasaan itu tadi dengan cermin pun gitu istilahnya. egois. Ya benar seperti itu egois kalau nggak egois. Oh egois ya kalau gitu ya. Oh begitu ada. Posesif, Ya, posesif. Oh egois. Nah terus ada yang bertanya lagi ini Komaludin 25 itu tingkat 2 ya, yang berkacamata salah satu panitia yang lagi nyindir di belakang. Nah, dia bertanya, dari sekian banyak penyair yang ada di Indonesia, kenapa hanya Hairil Anwar saja yang saya digemari kalau mengandung kata-kata di luar mungkin ada bagus. Hari itu. Oh iya. Kenapa hanya Hairil Anwar saja juga tidak ya, ada penyair-penyair lain juga, tapi memang yang paling konsisten diperingati itu Hairil Anwar. Rendra juga kalau mengenang notasinya itu sering ya, kalau kemarin itu melakukan tahun gitu. Tapi memang tidak sekonsisten Hairil Anwar. Kalau Hairil Anwar sudah seperti hari nasional gitu ya, 28 April semuanya Hairil Anwar dan selalu diramaikan di fakultas sastra, di prodi jurusan bahasa itu selalu ada momen, ada apa ya, seperti ya ini kegiatan menang gitu ya, dengan cara lomba puisi Hairil Anwar, misalnya dengan cara ya ini melakukan kajian puisi-puisi Hairil Anwar. Kenapa ya? Kenapa? Karena itu
kebesaran namanya, karena keunikan karya-karya menginspirasi akhirnya selanjutnya untuk berekspresi seluas-luasnya, memberi manfaat terlalu banyak. Bahkan mungkin tadi pernah nonton di salah satu YouTube, Gunawan di salah satu videonya mengatakan bahwa bukan Gunawan banget, tapi Mansur, bahwa Khairil Anwar adalah satu-satunya penyair yang membuka jendela kepenyairan Indonesia terhadap lingkungan dunia. Nah, itu dia menyatakan bahwa tidak mungkin masyarakat bisa menikmati karya-karyanya Sapardi, tidak mungkin masyarakat bisa menikmati indahnya kata-kata dari yang masuk bila dia belum membaca atau tidak membaca atau tidak dibukakan jendela dunia oleh kawan pada saat itu. Nah itu guys. Nah, terus ada lagi yang bertanya itu nah tema sebenarnya tadi ada yang bertanya ini siapa ya namanya ini aja sih namanya, mohon maaf ya. Dia bertanya sebenarnya tema-tema yang seperti apa yang sering diangkat dari anak itu sudah dibahas seperti itu. Jadi selain usulan ekspresinya tema-tema yang sering Beragam sih, ya. Kalau ada yang melukiskan luapan perasaan pribadinya, ya. Tadi banyak sekali puisi-puisi yang ia tulis memang berasal dari dorongan batin, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan sendiri, ya. Itu banyak sekali puisi-puisi yang lahir dari diri sendiri, ya. Seperti puisi aku, ya. Puisi aku itu di latar belakang ini itu lahir karena banyak faktor. Faktor yang pertama karena tekanan hidup pada masa pemerintahan Jepang, ya. Pada masa pemerintahan Jepang itu kan banyak masyarakat yang kehilangan tanah, yang pekerjaan, kemudian kelaparan di mana-mana. Nah, hal ini juga menimpa Khairil. Ayahnya itu kan saat bercerai dengan ibu itu awalnya masih menanggung kehidupannya, ya, masih membiayai, masih menafkahi. Semenjak masa pemerintahan Jepang, ayahnya kan diberhentikan, tidak bekerja lagi dan tidak menafkahi lagi Khairil dan ibunya. Bayangkan Khairil kecil terus menopang ibunya, sementara Khairil sendiri penghasilan dari mempublikasikan puisi kan tidak bisa diandalkan, namanya padahal puisi bisa dibuat, terlalu susah. Jadi terbayang sulitnya kondisi saat itu. Tapi ia meluapkan emosinya itu dalam puisi aku. Aku ini binatang jalan dari pukulan yang terbuang, jika luka dan bisa bawa berlari. Luka dan bisa, jadi luka hati bagaimana seorang anak yang tiba-tiba harus menjauh dari ayahnya, ya. Kemudian tiba-tiba kehidupan ekonominya drastis, harus menanggung orang tuanya, ibunya, ya. Tapi ia meyakinkan bahwa dirinya itu orang yang kuat, ya. Dia diibaratkan seperti binatang jalan, bisa melalui itu. Nah, binatang jalan itu maknanya bukan negatif ya guys, tapi ya sekitar perumpamaan karena yang positif dengan budaya kooperatif itu. Nah, mungkin tuntas dari beberapa pertanyaan sudah dibacakan semua. Kita teman-teman atau kita sudah saja gimana Pak Dia? Ya. Ya untuk podcast hari ini kita tutup dan hari-hari peringatan penghabisan rahasia yang pertama ya kita lepas dari lomba-lomba mungkin kita sudahi di sore atau senja Ramadan hari ini. Mungkin untuk penutup ada closing statement dari Ibu ya. Harus saya lagi kebanyakan pendengar itu kan alumni dan mahasiswa di Asia, ya. Ya teruslah meniru hal-hal yang baik yang bisa diteladani dari Khairil Anwar, seperti bagaimana karakter pencerahan Khairil Anwar, karakter fokus terhadap pilihan hidup, karir Khairil Anwar, kemudian kegemarannya belajar membaca buku,
patut kita teladani jika kita hendak menjadi penyair Yang memerdekakan kata-kata. tidak menjadi penulis puisi-puisinya Hairil semoga bisa menginspirasi para pembaca karena banyak hal baik yang dituliskan Hairil dalam puisi-puisi. Gitu guys, ini sekian dari saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang sudah bertugas. Terima kasih Ibu Ida yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekian, bila ada salah kata yang berhubungan dengan saya mungkin teman-teman yang lain, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar pada tanggal 8 selanjutnya. Dadah. Udah biasa ngomong apa? Ini yang apa sih? Bisa Bisa. Yang mana? Tadi. Ya. Foto bersama dulu yuk.